Berikutnya kita akan mendefinisikan tentang order, ya. Order dari suatu unsur. Definisi. Misalkan A group dan A anggota A. Order dari A kita definisikan sebagai order dari A ditulis order A adalah bilangan asli terkecil sehingga A bilangan asli terkecil M, sehingga A pangkat M sama dengan identitas, ya. Jika tidak ada bilangan asli yang demikian, maka kita katakan order dari A adalah sehingga. Jika tidak ada M yang demikian, order dari A nya sehingga. Oke, kita lihat beberapa contoh. Kalau kita misalkan mengambil Z7 bintang, oke, saya ingatkan lagi, ini artinya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikurangi dengan kelas 0 nya. Kelas 0 sampai kelas 6 yang kita keluarkan kelas 0. Jadi isinya adalah himpunan 1, 2 sampai 6. Ini merupakan grup terhadap operasi perkalian. Jadi kita akan lihat order dari 2 berapa? Order dari kelas 2. Oke. Cara yang paling primitif tentunya kita kalikan saja si kelas 2 ini dengan dirinya berkali-kali. Nah, pertama kali dia hasilnya identitas, maka pangkatnya itulah dia ordernya. Jadi misalkan 2 pangkat 1 berapa? Ini ingat 2 pangkat 1 ini artinya 2 dikalikan dirinya, kelas 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sekali. Hasilnya 2. Kalau kita kalikan 2 kali, ini sama hasilnya dengan kelas 4. Kalau kita kalikan 3 kali, hasilnya berapa? Kelas 8. Tapi di Z7 itu kelas 8 itu sama dengan kelas 1. Dan 1 adalah identitas di grup ini. Dengan demikian, si 3 ini adalah bilangan asli terkecil yang membuat 2 pangkat bilangan tersebut sama dengan identitas. Dengan demikian kita simpulkan bahwa ordernya berapa? Ordernya adalah 3. Order dari kelas 2 sama dengan. Sekarang kalau kita lihat identitas, order dari identitas berapa? Ini cara umumnya di grup yang abstrak A, kita ambil identitasnya. Order dari identitas ya 1, karena E pangkat 1 adalah E. Di bilangan asli terkecil yang dipangkatkan terhadap si E ini 1, maka hasilnya E. Nah, bagaimana dengan yang ordernya tak berhingga? Untuk setiap kita klaim bahwa untuk setiap A di Z, order A hingga. Oke, bagaimana kita menunjukkan hal ini? Menunjukkan bahwa setiap unsur di set ini ordernya hingga. Ya. Oke, ingat
orde itu adalah bilangan asli terkecil, sehingga ketika A itu dioperasikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah unsur identitas. Sekarang identitas di grup ini apa? Di grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, identitasnya tentunya adalah 0 ya. Jadi sekarang jika N adalah orde dari A, maka haruslah berlaku A dijumlahkan dirinya sendiri sebanyak N kali, hasilnya adalah identitas. Nah, sekarang A jumlahkan sebanyak N kali itu hasilnya seperti A kali N. A kali N sama dengan 0. Nah, kan, tapi kalau kita punya perkalian dua bilangan bulat yang menghasilkan 0, maka salah satunya harus 0 ya. Sedangkan untuk menjadi orde, si N ini adalah bilangan asli, tidak 0 ya. Jadi karena ini tidak mungkin, ini kita harus mengambil ada yang tidak 0, karena tentunya seperti yang tadi dikatakan, identitas itu punya orde 1. Jadi ini kita belajar adalah setiap unsur yang bukan unsur identitas mempunyai orde tak berhingga. Andaikan berhingga dan ordenya N, kita mempunyai A yang sama dengan 0, tapi ini tidak mungkin, karena baik A maupun N tidak sama dengan 0. Dan ini menyimpulkan bahwa tidak mungkin suatu unsur yang tidak 0 itu mempunyai orde yang hingga. Ordenya haruslah tak berhingga. Oke, berikutnya kita punya proposisi berikut. Misalkan A grup siklik dengan orde N dan kembangan A. Oke. Kita peroleh A pangkat K sama dengan E jika N membagi K. Oke. Jadi ini adalah suatu pertanyaan, untuk K yang mana sih kita bisa menghasilkan A pangkat K itu sama dengan E? Ya, tentunya A pangkat N sama dengan identitas, karena berdasarkan definisi N itu adalah bilangan asli terkecil yang membuat perpangkatannya sama dengan identitas ya. Mungkin ada baiknya tidak usah saya buktikan, Anda coba buktikan sendiri dan Anda coba bandingkan dengan apa yang ditulis di buku teks atau di buku catatan saya ya. Ini suatu kriteria untuk melihat untuk K yang mana perpangkatan dari A ini menghasilkan identitas. Ya, sebetulnya agak masuk akal juga sih, kan N itu adalah pangkat terkecil yang membuat perpangkatan oleh A sama dengan identitas. Berarti kalau ada yang lain harusnya lebih besar. Dan ternyata tidak hanya itu, lebih besar dan juga harus merupakan perlipatan si orde tadi. Ya, oke, saya serahkan aja kepada Anda. Oke, berikutnya kita punya teorema. Misalkan orde A sama dengan N, orde A sama dengan N, maka grup yang dibangun oleh A pangkat K sama dengan grup yang dibangun oleh A pangkat K. Saya ingat tadi bagaimana caranya kita membuktikan bahwa subgrup yang dibangun oleh dua unsur itu ternyata adalah grup siklik yang sama. Caranya adalah tunjukkan saja ini termuat di situ dan si pembangun ini termuat di situ. Oke.
Kira-kira enaknya yang mana dulu? Oke, kita tunjukkan bahwa ini temuan oh, saya belum mengingat lagi, ini adalah pembagi sekutu terbesar dari N dan K ya. Kalau karena ini pembagi sekutu terbesar atau faktor terbesar, maka khususnya si bilangan ini itu membagi K ya. Karena faktor persekutuan antara N dan K tentunya membagi K, kita bisa tuliskan K itu sebagai sesuatu dikali faktor persekutuan bersama terbesar dari N dan K ya. Akibatnya si A pangkat K itu bisa kita tuliskan sebagai A pangkat NKS atau sama aja dengan dan ini termuat di mana? Ini termuat di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap kali kita ini menunjukkan bahwa si pembangun ini termuat di situ. Ya. Oke, sebaliknya misalkan D ini adalah faktor persekutuan terbesar dari N dan K. Nah, menurut teorema Bezout, Anda mungkin perlu mengecek lagi subbab tentang sedikit pengenalan mengenai teori bilangan ya. Kalau kita punya faktor persekutuan bersama dari N dan K ini sama dengan D, maka kita bisa menemukan dua bilangan bulat X dan Y menurut Bezout. Ada X, Y bulat, sehingga D ini bisa kita tuliskan sebagai XN ditambah JK. Nah, sekarang kita tuliskan A pangkat D atau A pangkat N, K ini sama dengan A pangkat XN ditambah JK. Nah, ketika kita bekerja dengan eksponensial semacam ini serupa dengan bekerja dengan eksponensial bilangan real. Ini hasilnya A pangkat N dikalikan A pangkat JK. Yang ini bisa kita tulis sebagai A pangkat N K A pangkat K Y. Nah, ingat tadi kita punya hipotesis bahwa order dari A sama dengan N. Berarti khususnya A pangkat N apa hasilnya? A pangkat N tentunya adalah identitas ya, berdasarkan definisi order. Berarti ini A pangkat N identitas, kita tinggal punya A pangkat K dari pangkat Y. Ini artinya si unsur ini itu termuat di grup yang dibangun oleh A pangkat K. Karena ini merupakan perpangkatan dari A pangkat K. Tentunya dia ada di grup yang dibangun oleh A pangkat K. Nah, berarti kita sudah menunjukkan bahwa tadi ini unsur ini termuat di subgrup yang dibangun oleh A pangkat K, dan demikian juga sebaliknya A pangkat K termuat di subgrup yang dibangun oleh ini. Ya. Jadi keduanya merupakan grup yang sama. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau kita mengambil katakanlah kalau kita tahu order dari A sama dengan N,
berapa order apakah K? Oke. Sedikit digression, sedikit melenceng dari apa yang akan kita bicarakan. Kalau kita tuliskan order dari A sama dengan N, ini artinya kalau kita punya order A sama dengan N, artinya unsur-unsur di grup yang dibangun oleh A itu apa aja? Identitas, A pangkat 1, A pangkat 2, sampai A pangkat N ini 1. Oke. Jadi dalam kacamata ini order A itu bisa kita artikan juga sebagai banyaknya unsur di himpunan ini. Jadi order A bisa dilihat sebagai banyak unsur di grup ini. Oke. Nah, dengan demikian istilah order ini juga bisa kita terapkan untuk grup yang bukan grup siklik. Jadi secara umum order dari grup A adalah kardinalitas dari A. Nah, tapi untuk grup yang siklik punya arti yang lain. Order itu bukan hanya dia menyatakan banyaknya unsur di situ, tapi juga dia menyatakan pangkat terkecil yang mana yang membuat apakah bilangan tersebut adalah identitas. Ya. Oke, kita akan coba jawabin lagi. Mungkin ada baiknya kita lihat contoh kan apa ya? Misalkan di Z8 apa? Order dari kelas 1 berapa? Dengan si Z8 itu sama dengan grup siklik yang dibangun oleh satu. Ordernya ya 8 kan. Berapa kali si satu kita tambahkan supaya hasilnya identitas? Ya. Ya. Banyaknya kali satu itu dijumlahkan, satu perlu kita jumlah, paling sedikit perlu kita jumlahkan sebanyak 8 kali untuk mendapatkan 0 di set 8. Jadi dengan demikian order dari satu ini adalah 8. Ya. Sekarang order dari 2 kira-kira berapa? 2 dijumlahkan berapa kali supaya hasilnya jadi 0, tapi 0 itu adalah kelas 8. Jadi kira-kira berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 cukup sebanyak 4 kali ya. Jadi Anda bisa verifikasi dengan lebih detail lagi bahwa memang ordernya adalah 2 ya. Secara umum kita punya juga bahwa kalau order dari A adalah N, kemudian dan K membagi N, maka order dari A pangkat K kira-kira berapa? Jadi ini A pangkat A sebanyak N kali kita peroleh, baru kita peroleh identitas. Sekarang kita ingin A pangkat K berapa kali supaya hasilnya identitas? Berapa kali kira-kira? Ini K membagi N itu artinya N bisa kita tuliskan sebagai K dikali N per K, dengan N per K nya adalah bilangan bulat juga. Nah sekarang ini agar kita memperoleh A pangkat K kita kalikan sebanyak beberapa kali itu menghasilkan identitas, kita bisa ambil ini sebanyak N per K kali kan? Karena kalau kita ambil sebanyak N per K kali, ini hasilnya akan A pangkat N, dan kita peroleh identitas ya. Nanti Anda coba tunjukkan bahwa kalau kebetulan si K nya membagi N,
maka order dari A pangkat K itu adalah tepat N per K. Ya. Jadi di sini Anda coba tunjukkan sendiri, atau nanti setelah Anda coba, Anda juga bisa baca penjelasan di buku. Jika K-nya membagi N, maka order dari A pangkat K adalah N per K. Okay. Nah sekarang, kalau K-nya tidak membagi N, bagaimana? Jika K tidak membagi N, ingat, nah ini sebenarnya fakta yang akan kita tahu sini tidak bergantung kepada apakah K membagi N atau K tidak membagi N. Tapi kita tahu tadi sudah kita buktikan bahwa grup yang dibangun oleh A pangkat K sama dengan grup yang dibangun oleh A pangkat faktor persekutuan terbesar FPB dari N dan K. Nah, tapi sekarang ini faktor persekutuan bersama dari N dan K itu merupakan faktor dari N. Ya. Jadi order dari A pangkat NK ini sama dengan berapa? Ini masuk di situasi di mana si pangkatnya ini merupakan pembagi dari N. Ingat, ini FPB dari N dan K itu adalah faktor dari N. Berarti menurut hasil yang tadi, ordernya adalah N dibagi N, FPB dari N dan K. Nah, apa hubungannya dengan order si A pangkat K ini? Coba Anda pikirkan sebentar. Apa kaitan antara order dari A pangkat K dengan order dari A pangkat N, K? Nah, ingat bahwa order dari A pangkat K ini sama dengan kardinalitas dari himpunan ini, sama dengan banyaknya unsur di A pangkat K. Tapi banyaknya unsur di grup yang dibangun oleh A pangkat K sama dengan banyaknya unsur di sini. Kenapa? Ya, karena mereka himpunan yang sama. Nah, tapi sekarang banyaknya unsur di sini itu sama dengan order dari A pangkat N, K. Ini order dari A pangkat N, K. Dan tadi sudah kita hitung bahwa order dari ini adalah N dibagi FPB dari N dan K. Dengan demikian, order dari A pangkat K itu juga sama N dibagi FPB dari N dan K. Ya. Berikutnya kita tertarik kepada subgrup dari suatu grup siklik. Ini grup ini adalah grup siklik. Karena apa? Karena Z dibangun oleh satu. Nah, oke. Nah sekarang apa saja subgrup dari Z? Apa saja subgrupnya? Oke, kita ambil misalkan B subgrup dari Z. Oke. Karena ini merupakan subgrup dari Z, tentunya dia mengandung unsur bilangan bulat. Jadi ada B di B, sehingga B adalah bilangan asli terkecil. Dari mana kita punya jaminan bahwa di B ini punya unsur bilangan aslinya? Oke, katakanlah kalau misalkan mungkin nggak semua unsurnya adalah bilangan bulat yang negatif, mungkin nggak? Nah mungkin kan? Kenapa? Karena kalau kita punya bilangan bulat yang negatif,
inverse-nya adalah bilangan bulat yang positif atau bilangan asli, dan inverse-nya harus ada di situ juga. Oke. Jadi kita tahu bahwa di B ini pasti mengandung beberapa buah bilangan asli, dan karena sifat kelengkapan bilangan asli yang menyatakan bahwa setiap himpunan bagian dari bilangan asli memiliki unsur yang terkecil. Jadi kita tinjau semua bilangan asli yang termuat di B. Tentunya di antara bilangan asli tersebut ada yang paling kecil, dan kita beri nama B, ya, B kecil ini. Oke. Nah, sekarang tinjau X anggota B. Nah. Oke. Kita asumsikan X-nya lebih besar dari B kecil, ya. Nah sekarang kalau kita asumsikan X-nya lebih besar dari B, X min B ini apakah dia unsur di B? X unsur di B, minus B juga merupakan unsur di B juga. Karena B besar ini 10, setiap kali kita mengoperasikan dua unsur di B, hasilnya tetap di B. Ini merupakan unsur di B. Kita bisa lakukan ini terus, ulangi dengan B lagi, masih di B. Terus kita kurangkan berkali-kali sampai hasilnya terletak di antara 0 dan kurang dari B. Bisa kan seperti ini? Jadi kalau kita punya bilangan, kemudian kita kurangkan dengan B berkali-kali, kalau dia masih lebih besar dari B, ya kita kurangkan terus sampai hasilnya kurang dari B, ya. Ini selalu bisa kita lakukan, ya. Nah sekarang mungkin nggak X kurang QB nya itu lebih besar dari 0? Jika X kurang QB lebih besar dari 0, maka akibatnya apa? Maka X kurang QB ini bilangan asli, ya. Kan bilangan asli itu bilangan bulat yang positif. Bilangan asli yang kurang dari B. Oke. Ini juga merupakan anggota B besar, ya. Jadi kita ternyata berhasil menemukan bilangan asli yang lain yang kurang dari B kecil. Padahal tadi kita katakan si B kecil ini kita ambil merupakan bilangan asli terkecil yang terdapat di B besar. Jadi kita dapatkan suatu kontradiksi. Oke. Dengan demikian, gimana? Dengan demikian tentunya haruslah X-nya, X kurang QB-nya sama dengan 0. Karena kalau lebih besar dari 0 akan menghasilkan suatu pertentangan, suatu kontradiksi, haruslah X sama dengan QB. Jadi X-nya merupakan kelipatan B, ya. Sekarang kalau kita mengambil X yang lain gimana? Jika X-nya sama, kita nggak mungkin mendapatkan, tidak mungkin ini X lebih besar sama dengan B, ya. Nggak mungkin X lebih besar dari 0 atau kurang dari B, karena menurut definisi B tadi, ya. Jadi kalau kita punya X di B, jika X di B, tidak mungkin
X ini lebih besar dari 0 dan kurang dari B, karena ini akan mengakibatkan si X ini merupakan bilangan asli yang lebih kecil dari B dan semua di B. Juga kita tidak mungkin untuk mendapatkan nilai mutlak X lebih kecil dari B, karena misalkan kalau kita ambil katakanlah X-nya negatif dan nilai mutlaknya di sini, berarti inverse-nya adalah bilangan asli yang terletak di antara 0 dan B juga ya. Oke, oleh karena itu kalau kita punya X anggota B, maka haruslah X-nya lebih besar sama dengan B, atau nilai mutlak X-nya lebih kecil, atau nilai mutlak X-nya lebih besar sama dengan B ya. Jadi nanti secara umum, jadi untuk setiap X di B berlaku X lebih besar sama dengan B, atau min X lebih besar sama dengan B ya. Nah, tapi ini mengakibatkan yang barusan kita tunjukkan, akibatnya X sama dengan kelipatan dari B, atau juga min X sama dengan SB ya. Tapi ini dua-duanya menyatakan adalah X merupakan kelipatan B. Secara umum yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau kita mengambil unsur lain di B, ternyata unsur tersebut merupakan kelipatan dari B yang tadi kita pilih ya. Jadi di sini ini B terkecil, maka si B besar ini ternyata juga merupakan grup siklik yang dibangun oleh B kecil ini ya. Kenapa dia grup siklik? Karena tadi setiap kali kita mengambil sebarang unsur X di sini, ternyata dia kelipatan B. Nggak peduli dia lebih besar sama dengan B atau minus X-nya lebih besar sama dengan B ya. Jadi Anda coba tunjukkan juga bahwa secara umum ini berlaku. Secara umum berlaku bahwa setiap subgrup dari grup siklik juga merupakan grup siklik. Idenya Anda bisa coba gunakan ide yang sama, cuma Anda perlu lebih membuatnya sedikit abstrak, karena di sini kan kita bekerja dengan Z, suatu subgrup siklik yang khusus, sedangkan kita ingin mendapatkan hasil yang umum. Jadi setiap subgrup dari suatu grup siklik juga merupakan grup siklik. Oke, saya rasa sekian diskusi kita tentang grup siklik. Kita akan lanjutkan dengan video perkuliahan berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya.